Zombie Apocalypse. Sejumlah crazy rich mualaf Indonesia tak hanya sukses dan hidup bergelimang harta, mereka juga hobi dan sering membangun masjid di berbagai daerah. Berikut 5 crazy rich mualaf Indonesia yang paling sering membangun masjid. Irwan Musri. Crazy rich mualaf Indonesia yang pertama adalah Irwan Musri. Suami artis cantik Nia Estianty ini adalah seorang mualaf yang terlahir dari keluarga Yahudi. Ia melalui masa kecilnya hingga lulus SMP di Surabaya. Setelah lulus, Irwan melanjutkan pendidikan ke Los Angeles, Amerika Serikat. Namun banyak yang tidak tahu bahwa Irwan tidak lulus kuliah. Pasalnya ia memang tidak berniat melanjutkan sekolah di negeri Paman Sam, melainkan untuk berpindah negara saja. Kemudian pada 1987, Irwan memutuskan kembali ke Indonesia untuk merintis bisnis jam tangannya. Kini Irwan telah menjabat sebagai Presiden Direktur dan CEO Timerindo Perkasa International, Time International, perusahaan yang memegang hak retail dari 40 merek jam tangan eksklusif dunia dan produk gaya hidup kelas atas seperti Gucci, Rolex, Chanel, dan lainnya. HM Jasutomo. Crazy rich mualaf Indonesia selanjutnya adalah HM Jasutomo. Pengusaha keturunan Tionghoa asal Kalimantan ini tercatat dalam daftar 150 orang terkaya di Indonesia versi Global Asia pada 2017. Saat dirilis oleh Global Asia, Jasutomo menempati urutan 93 dengan kisaran kekayaan US dollar 43 juta dolar atau setara 5,5 triliun setelah tax amnesty. Semua harta tersebut berasal dari bisnisnya yang tersebar di berbagai bidang. Sukses dan berlimpah harta tidak membuat sosok Jos lupa akan sekitarnya. Ia telah membangun 4 masjid Cengho yang berada di Balikpapan, Batuah, Kutai Kertanegara, dan Samarinda. Johari Zain. Crazy rich mualaf Indonesia berikutnya adalah Johari Zain. Pria yang akrab disapa Pak Jo ini adalah seorang wirausaha dan pendiri perusahaan jasa pengiriman barang JNE. Terlahir dari keluarga Tionghoa membuat jiwa pengusaha dalam dirinya bergejolak. Insting bisnis yang dimilikinya mulai tumbuh di usia muda dengan membuat majalah yang dijual kepada teman-temannya semasa SMP. Usaha ini terus berlanjut hingga ia duduk di bangku SMA. Di perusahaan jasa pengiriman ini, Johari menjadi salah satu pendiri sekaligus pemegang saham. Selain menjabat sebagai Presiden Komisaris JNE, Johari mulai berinvestasi pada bidang teknologi informasi. Menjadi pengusaha sukses tidak membuatnya lupa Allah. Ia memiliki cita-cita mulia yakni mendirikan 99 masjid di 8 penjuru dunia. Kini Jo telah mendirikan lembaga filantropi bernama Johari Zain Foundation, sebuah yayasan yang hendak membangun 99 masjid. Jumlah tersebut diambil dari nama baik Allah Ta'ala. Lee Kang Hyun. Crazy rich mualaf Indonesia lainnya adalah Lee Kang Hyun. Pria yang akrab disapa Pak Haji ini adalah mantan Vice Presiden Samsung Indonesia. Lee mulai bertugas di Samsung Indonesia pada 1993 dan bertanggung jawab atas banyak hal dalam kegiatan operasional mulai ekspor impor, ketenagakerjaan, keuangan, sampai urusan logistik. Pada 2006 Lee dipindahkan ke kantor pusat Samsung di Korea Selatan sebagai Head of Digital Air Solution. Setelahnya Lee didapuk sebagai Managing Director Samsung Bangladesh. Tahun 2012 Lee kembali lagi ke Indonesia sebagai Corporate Business Vice President. Setahun setelahnya ia menjabat sebagai Corporate Business and Corporate Affairs Vice President PT Samsung Electronics Indonesia Chain. Kemudian setelah 28 tahun bekerja di Samsung, Lee memutuskan untuk pindah ke perusahaan otomotif Hyundai Motor Asia Pasifik. Kini Lee menjabat sebagai Vice President sekaligus Chief Operation Officer atau COO. Yusuf Hamka. Crazy rich mualaf berikutnya adalah Yusuf Hamka. Pria yang akrab disapa Baba Alun ini adalah salah satu bos perusahaan jalan tol PT Citra Marga Nusa Pala Persada. Meski mempunyai harta berlimpah, sosok pengusaha Yusuf Hamka sangatlah dermawan.
ia tak segan membantu sesama tanpa memandang latar belakang dan agamanya. Sifatnya yang rendah hati membuat masyarakat semakin kagum dengan pengusaha berdarah Tionghoa ini. Yusuf Hamka memiliki cita-cita mulia dengan membangun 1000 masjid. Salah satu yang telah berhasil adalah Masjid Baba Alun yang berada di bawah kolong tol Insinyur Wiyoto Wiono. Menariknya, masjid bangunan khas Tionghoa itu menyediakan balai masyarakat yang boleh ditempati masyarakat tanpa hunian. Ini filosofi saya pilih istri, bukan pilih kecantikan fisiknya. Iya. Pilihlah kecantikan hati.